Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Ahmad Khozinuddin, pengacara kondang, pengacara dari Roy Suryo, yang beberapa hari lalu baru saja tampil di Rakyat Bersuara setelah berminggu-minggu lamanya dia absen, teman-teman. Dan sekarang, saya mendapatkan sebuah tayangan lagi di mana Ahmad Khozinuddin diduga marah-marah, ngamuk-ngamuk ketika ceramah di masjid. Dan kalau nggak salah ini ceramah Jumat, teman-teman. Dan Ahmad Khozinuddin sepertinya ya, kalau saya duga, dia sedang berusaha untuk menyebarkan propaganda, meracuni pikiran-pikiran masyarakat dengan ingin membenturkan rakyat dengan pemerintah. Nah, ini kan seperti permainan dari Hizbut Tahrir. Ya, nggak salah juga sih, karena kan kawan ini pentolan Hizbut Tahrir, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Ibu Eli Danetti kembali menyemprot Roy Suryo karena menganggap pengacara-pengacara Roy Suryo ini tidak ada yang hebat. Waduh, waduh, waduh. Ini menarik banget, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bahkan untuk urusan ibadah kurban pun, hari ini hukum Islam seperti dilecehkan, ditelantarkan. Sampai ada seorang penguasa melakukan kurban atas nama pribadinya, tetapi menggunakan anggaran negara yang berasal dari seluruh rakyat. Tiba-tiba para ulamanya bukan hanya menjadi syaitonun akhros atau menjadi setan bisu yang ketika ada kedoliman dia diam, bahkan menjadi syaitonun nate, yakni apa? Juru bicara setan, karena dia membela kedoliman itu, membela kekeliruan itu dengan berbagai dalih. Berdalih APBN Baitul Mal lah. Dan sudah jelas juga beda antara Baitul Mal dengan APBN. Baitul Mal tidak menerima harta dari pajak. Baitul Mal tidak menerima harta dari perjudian, dari miras, dari riba. Sementara APBN mayoritas 85% dari pajak. Dan di antara pajak-pajak itu ada dari pajak minuman keras. Lalu dari mana menganalogikan Baitul Mal di era kekhilafan Islam yang pertama kali diproklamirkan di era Khalifah Umar bin Al-Khattab disamakan dengan APBN hari ini yang sumber pemasukan dari harta-harta yang batil. Anak abah makannya nggak nasi, Es krim. es krim, biar dingin otaknya, biar jangan ngamuk-ngamuk ya. Makanya anak abah ya, baik dan ngamuk-ngamuk ya. Ada makannya es krim biar dingin otaknya. Aduh, kayaknya Mang Udin ini memang butuh es krim ya. Butuh es krim biar hati dan otaknya itu dingin, teman-teman. Dan dia menuduh Pak Prabowo berkurban atas nama pribadi menggunakan APBN. Aduh, kudet, kudet. Aduh, kalau kata Roy Suryo, kau kudet Udin, kau kudet. Hewan kurban yang disalurkan pemerintah kemarin itu pos anggarannya dari bantuan kemasyarakatan presiden, bukan atas nama pribadi, Udin. Kurban pribadi presiden itu adanya di Hambalang. Memang Prabowo itu rutin berkurban pribadi di Hambalang, dan memang ada beberapa ekor yang beliau salurkan di sana atas nama pribadi. Kalau di lapangan ada orang-orang ataupun oknum-oknum dari partai kek, dari mana kek, yang memanfaatkan hewan kurban itu atas nama pribadi Prabowo, berarti yang salah bukan Prabowo-nya, yang salah oknumnya. Dan Anda mengatakan APBN itu sumber dari pajak, ada dari minuman keras dan lain sebagainya, itu harta yang batil. Kalau APBN ini batil, Udin, berarti semua elemen-elemen dari bangsa ini batil dong, haram dong. Kalau kita pakai logika kau nih sekarang nih, berarti gaji-gaji karyawan BUMN, gaji-gaji PNS, gaji-gaji TNI Polri haram dong, karena bersumber dari APBN. Aduh. Terus renovasi Masjid Istiqlal haram dong, karena menggunakan APBN. Pembangunan masjid IKN haram dong, karena menggunakan APBN. Pembangunan sekolah, madrasah, rumah ibadah, dan lain sebagainya berarti haram dong, karena bersumber dari harta yang batil. Waduh. Inilah ya propaganda dari pentolan-pentolan Hizbut Tahrir yang masih digunakan sampai detik ini. Dan ini berbahaya, teman-teman. Mereka selalu ingin menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, selalu ingin membenturkan rakyat dengan pemerintah. Ini bahaya, teman-teman. Makanya orang-orang seperti Udin ini harus kita lawan. Jangan sampai dia bisa bebas terus-menerus meracuni pikiran masyarakat. Dan ini apa ya?
Tuduhan-tuduhan seperti ini sih agak ngeri teman-teman, dan memang ini sudah tersebar di berbagai media sosial sejak hari pertama kurban. Ya, Presiden Prabowo selalu dituduh bahwa beliau berkurban atas nama pribadi menggunakan APBN, padahal itu salah besar. Salah Roy besar. Suryo, kamu itu sudah melanggar aturan banyak sekali. Dan kamu juga sudah berulang-ulang melakukan penghinaan. Sebenarnya kamu beruntung loh, nggak ditahan. Tapi nggak tahulah ke depannya ya. Nggak tahu lah ya. Oh, kamu ingin RJ, tapi tidak mau minta maaf. Dalam aturan nggak ada. Kamu ingin RJ, nggak cukup barang bukti dan itu bukan unsur pidana. Kamu udah tersangka, berarti alat bukti sudah Lengkap. mencukupi. Maksudnya sudah ada mens reanya dan sudah due process of law sudah jalan gitu. Jadi itu. Nah, kalau seperti itu, kamu ikuti aja profesional, ikutilah persidangan dengan baik. Kalau pengacara kamu cerdas, secepatnya tahap 2, secepatnya P21 itu ada, supaya proses hukum jalan dengan cepat, ada kepastian hukum dari kliennya, dari Roy Suryo, dan kepastian hukum dari Pak Jokowi. Betul. Betul. Nah, sekarang saya tanya sama kalian teman-teman, siapa yang sepakat kalau si kawan ini segera dikerangkeng? Karena omongan-omongannya dia tiap hari itu hanya merendahkan Pak Jokowi, hanya menyerang keluarga Pak Jokowi, menyerang legasi-legasi Pak Jokowi, memframing negatif Gibran. Itu aja terus yang dilakukan. Dan ini berbahaya teman-teman. Berbahaya buat bangsa kita. Dan tadi Ibu Eli mengatakan ya, kalau pengacaranya pintar, berarti ya dia mendesak agar kasus ini segera masuk tahap 2 ataupun P21, masuk pengadilan sehingga ada kepastian hukum. Nah, saya langsung teringat nih, dua pengacara Roy Suryo yang mungkin agak-agak terkenal ya, yakni Hosinuddin dan juga Refli Harun. Nah, ini dua pengacara yang kutubnya beda. Roy Suryo di kubu Refli Harun minta agar kasus ini dihentikan. Mereka nggak mau masuk pengadilan. Ya karena mungkin mereka sadar kalau nggak punya bukti gitu ya kan. Nah, Hosinuddin yakin banget dengan penelitian-penelitian abal-abal yang dilakukan Roy Suryo. Makanya dia mau ataupun ingin mendorong kasus ini agar sampai di persidangan, agar semuanya terang benderang. Ini nih, dua pengacara ini, mungkin itu juga yang menyebabkan dua pengacara ini tidak pernah akur. Karena kan saat di Gelora apa di mana ya, yang TV-nya Pak Prabowo itu apa sih namanya? Lupa saya namanya. TV apa namanya Pak Prabowo itu ya? Yang ketika Refli Harun hadir di situ, dia sedikit menyindir pengacara Roy Suryo yang tidak ngerti hukum atau tidak pernah berkonsultasi dengan kliennya untuk mengungkapkan sebuah pendapat di televisi ataupun ketika konferensi pers. Nah, memang perpecahan-perpecahan di antara mereka ini sudah ada, teman-teman, sudah ada. Ini advokat atau politisi, jadi jangan ngomong politisi. Kalau advokat aja, bicara konsep hukum yang dibangun, berusaha membela prinsipal Anda. Itu yang seharusnya kita pengen lihat tuh, Bang Refli dan kawan-kawan ini tampilkan performa sebagai advokat. Itu yang akan diteladani oleh teman-teman kita yang lain. Betul. Tapi kalau Anda seperti begini modelnya, yang sama seperti Mas Roy yang keluar-keluar aja, ya kan? Ini salah, itu salah, tapi tidak ada upaya yang konkret. Ilmiah bukan keluar-keluar aja. Anda hanya ngomong biasa aja, advokasi Congor Anda kau, ngomong, Roy. tapi konkretnya di mana? Lalu Anda sudah kelihatannya Anda sudah frustrasi kelihatannya. Sudah Kelihatannya frustrasi. Anda sebagai advokat sudah frustrasi mendampingi atau membela klien Anda yang namanya Mas contoh Roy. orang bodoh ini Nah ngomongnya ini begini. yang saya sayangkan nih. Itu dong yang bisa kau bilang. Coba bayangkan. Oke, Dia baik, saya mau ngomongnya dengar ngulang. tanggapan dari Mas Roy. Gini ya. Gini ya. Susah benar kalau ngomong dengan orang yang nggak ada poinnya. Ya. Saya punya standing point, ya kan dari awal. Standing point. Formil material ini nggak ada standing pointnya. Ya, di pengadilan aja kalau kau ada poin, kalau kau ada standing material, di pengadilan sana bertarung, bukan di televisi, bukan di konferensi pers. Itu nggak ada nilai hukumnya. Kau hanya menyeroconi masyarakat kalau begitu, Refli. Ah, gimana pengacara ini ya kan? Saya memberikan sebuah tantangan kepada seluruh termol yang ada di Indonesia ini. Apa lagi kau masih ini? mendukung Joko Widodo, ya, bantu kami mendapatkan data ini, ya nggak? Apa itu? Lah? Saya tantang Anda mendapatkan sebuah data, satu saja. Caleg, DPRD ke, DPR RI ke, DPRD kabupaten, kota, provinsi, wali kota, gubernur, atau presiden, atau apapun pejabat publik yang melalui proses pencalonan di KPU. Yang
SMA-nya di luar negeri dan lolos bisa mencalonkan diri. Saya tunggu. Lah, cari sendiri Kalau lah. ada, saya berikan etot-etot. Lah, cari sendiri lah. Enak aja kau nyuruh-nyuruh. Nanti ada hadiah. Nanti saya berikan yang bisa mendapatkan itu, saya berikan gelas sentana dan buku ini gratis. Enggak penting, enggak penting. Aduh, buku kau enggak penting, sampah itu. Gelasnya pun, aduh, gelas sentan untuk apa? Gelas santana untuk apa? Saya bisa nyalek, kenapa? Karena saya SMA di Indonesia, kuliah di luar negeri itu nggak apa-apa, itu no problem. S1, S2, S3 di luar negeri, no problem. Tapi yang SMA di luar negeri, itu tidak akan bisa mencalonkan diri. Tidak akan bisa. Tidak ada. Tidak bisa. Apapun ceritanya tidak akan bisa. Karena itu tidak bisa disetarakan dengan SMA. Ya karena kurikulumnya beda emang. Kurikulumnya beda. Gimana sih manusia ini nyuruh-nyuruh kita ini lagi, nyuruh-nyuruh kita nyari lagi. Ya cari sendirilah. Ya enak aja kau kalau kau nggak punya bukti, kalau kau nggak punya apa-apa ya jangan koar-koar. Congor kau tuh tertibkan. Prabowo, bangsa kita ini bangsa cemen serendah-rendahnya bangsa. Karena urusannya baru pada urusan perut. Ini bukan Sontoloyo yang ini bukan? Bukan. Lebih parah dari itu. Lebih parah. Apa namanya jadi kalau lebih parah? Kita Prabowo menempatkan bangsa kita ini dalam posisi underdeveloped nation. Lu bayangin Bung, underdeveloped nation itu pandangan bangsa-bangsa tahun 50-an. Oke. So iya juga nih kalau ngomong itu nih. underdeveloped lah kita. So iya juga masih nih. bangsa yang terjajah. Asia Afrika itu bangsa underdeveloped. Jadi MBG itu underdeveloped. Underdeveloped. Masa you nggak tahu bangsa, urusan bangsa itu baru perut. Belum pernah berurusan dengan kreativitas. Kalau kelompok loyalisnya mengatakan ini adalah Prabowonomics yang mau mencoba menggeser Indonesia ke arah sosialisme. Enggak ada. Sosialisme tidak harus melalui cara semacam itu. Karena sosialisme itu kan gagasan, Bung. Sosialisme gagasan, mau sosialisme Marxis, mau sosialisme komunis, mau sosialisme Islam. Ada setidaknya 3 versi mengenai sosialisme. Silakan pilih. Dan ketiga-tiganya itu berangkat dari worldview, menempatkan bangsa kita itu at least bangsa yang sudah disebut advanced nation. Maju. Memang dunia ini tidak adil, dunia ini ya dalam pengertian tertentu sak maunya sendiri menilai bangsa dengan dolar. Kau punya GDP berapa dolar, kau punya GNP berapa dolar, kau punya rakyatmu itu penghasilannya berapa dolar. Ya, dolar kita mungkin penghasilan itu rendah. Tapi apa kau tidak tahu bangsa kita ini punya pujangga, Pramudianantatur umpamanya. Kita punya HB Yasin, kita punya Taufik Ismail, kita punya Gunawan Muhammad, kita punya Sutarji Holsumbari. Kita punya Sobari. Itu belum. Kita punya para penyair-penyair besar yang tidak hanya nulis puisi, tetapi itu mengomongkan bangsa. Kita punya Rendra, jangan lupa itu. Itu apa mau dianggap sebagai bangsa rendahan? Lah, bangsa rendahan. Aduh, gini Pak ya. Sekarang program Pak Prabowo itu seimbang kalau menurut saya. Ya kenapa Pak Prabowo masih ngurusin perut? Kenapa bangsa kita masih ngurusin perut? Karena memang faktanya banyak saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah rata-rata. Dan mereka butuh bantuan ataupun butuh sentuhan langsung dari pemerintah. Itulah makanya ada MBG. Dan coba kau lihat video-video yang tersebar di media sosial. Banyak anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mengumpulkan sisa makanan kemudian dibawa pulang ke rumahnya untuk dimakan sama orang tuanya kah, sama adiknya kah, sama saudaranya kah. Itu ada yang seperti itu. Dan untuk mendevelop pikiran, Prabowo ini membuat yang namanya sekolah rakyat.
membuat sekolah-sekolah unggulan, Taruhan Nusantara diperluas, ada di beberapa daerah. Itu program-program pemerintah. Unhan dibangun, mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang luar biasa. Ini seimbang antara perut dan otak. Jadi orang yang masih butuh makan diberi makan oleh negara. Dan orang yang memang pintar dan butuh stimulus ilmu pengetahuan yang banyak, masukkan sekolah rakyat, masukkan sekolah unggulan. Itu sudah develop, bos. Kau ini kurang data, kurang fakta kayaknya. Aduh, gimana Pak Tua ini ya kan? Aduh, masih hidup di masa lalu dia. Geopolitik. Dia ngerti pertahanan keamanan. Dia ngerti. Dan kalau kita bicara kan, dia kan umur 74 sekarang. Itu bisa kita bilang kan di antara senior dalam global leadership sekarang ini. Betul. Memang beliau kira-kira lebih muda dari Anwar Ibrahim, kira-kira 2 tahun. Mungkin lebih muda dari Trump, ya. Kalau dulu Biden kan pas beliau naik kan Biden tuh jauh lebih tua gitu. Tapi di antara pemimpin-pemimpin yang lain, beliau ini udah among the senior kan. Sehingga dia punya wibawa. Udah ngerti biopolitik, general, ngerti pertahanan dan keamanan, sehingga orang nggak berani macam-macam lah sama Indonesia sekarang ini, karena dia tahu kan, waduh, ini bukan pemain baru ini, ini orang ngerti persoalan gitu, ya kan, kita letakkan pasukan di mana, ngeletak titik keamanan di mana, dia ngerti nih, ya kan, dia juga orang Kopassus, dia Sandi Yuda juga orang Intel gitu kan, kan kira-kira itu menyebabkan kita ini ada wibawa, dan karena dengan wibawa itulah kita melangkah, confident. Prabowo tuh udah banyak tahu, kemudian ya tinggal ide-ideanya, gagasan-gagasannya. Kan kita bersyukur kalau pemimpin kita udah banyak tahu. Kita kan tinggal eksekusi. Cuman menurut saya ya, tuntutan untuk menjadi eksekutornya Pak Prabowo itu jauh lebih tinggi daripada presiden yang lain. Karena standarnya Pak Prabowo-nya sudah tinggi. Nah, jadi menurut saya itu aja yang perlu diwaspadai, ya, bahwa Pak Prabowo itu standarnya tinggi, karena itulah eksekutor-eksekutor itu harus standarnya tinggi juga. Makanya Wapres ngomongnya AI kali ini, kalau yang dulu-dulu kan mungkin nggak supaya sampai jangan misalnya jomplang, ya, supaya jangan jomplang gitu loh. Standar. Saya kira itu yang kita bayangkan ya, Pak Prabowo itu baru setahun dia udah jadi pemimpin dunia. Betul. Baru setahun dia sudah pidato di PBB, ya kan? Dia sudah pidato di G20, dia sudah pidato di APEC, dia sudah pergi ke Davos, dia pidato di forum para pemimpin dunia di Dubai, ya kan? Dia udah ketemu Xi Jinping, kebetulan saya diajak mendampingi waktu ketemu Xi Jinping dan Muhammad bin Zayed. Dia udah ketemu dengan semua pemimpin dunia, dengan Modi disambut khusus oleh India, disambut khusus oleh Brazil. Dalam setahun itu dia udah lompati semua dengan confident yang sangat tinggi. Kasarnya itu kalau di kampung saya itu ada pepatah, kalau ada orang itu kan pohon asam ya, pemimpin kayak gini tuh dia ngegoyang pohon asam itu di atas, itu pohon asam tuh jatuh semua. Ya tugas kita tinggal mungut. Karena dia lakukan itu dalam waktu yang sangat singkat. Pak Prabowo sudah menjadi pemimpin global dalam waktu yang sangat singkat. Dan karena itulah tadi tuntutan delivery ya harus lebih tinggi, karena yang beliau lakukan itu sudah besar. Saya kira itu yang kita harus lakukan sekarang. Jadi bukan mengkomplain, confident ini gitu loh. Nggak gampang kita mendapat pemimpin yang punya confident kayak Pak Prabowo. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, karakter kepemimpinan dari Presiden Prabowo memang sangat luar biasa. Beliau ini sudah melewati lompatan-lompatan, berpidato di berbagai forum internasional. Indonesia semakin disegani, wibawa bangsa kita semakin meningkat dengan kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Walaupun banyak dari oposan-oposan ini yang menyoroti kunjungan ke luar negeri dari Presiden Prabowo. Banyak yang bilang itu nggak penting lah, itu nggak guna lah, itu nggak berarti apa-apalah, Prabowo tidak bawa investasi apa-apalah, dan lain sebagainya. Itulah framing-framing yang terus dibangun. Nah, inilah keberlanjutan yang sangat luar biasa teman-teman. Di pemerintahan sebelumnya, Pak Jokowi, beliau sudah membangun infrastruktur dalam negeri, fokus dalam negeri. Beliau hanya membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mungkin bisa membawa keuntungan besar bagi Indonesia, seperti investasi Cina, dari Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Ya, beliau tidak terlalu fokus untuk berkunjung ataupun berpidato di luar negeri.
Dan Pak Jokowi itu sudah banyak membangun legasi yang baik untuk menopang pemerintahan Pak Prabowo, seperti sosial pangan, mobilitas rakyat, tol dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa teman-teman. Tapi ya namanya pembenci pasti tidak akan suka dengan apa yang dilakukan pemerintah. Apapun itu, mau itu positif, apalagi negatif. Dan sekarang kita bisa lihat, apapun yang dilakukan presiden itu selalu di framing buruk, selalu di framing jahat, walaupun itu baik untuk masyarakat. Seperti mungkin ya film Pesta Babi kemarin. Waduh, itu jahat banget isinya teman-teman. Jahat banget. Saya menonton video itu sebelum tersebar di mana-mana. Saya sudah dapat filmnya, saya dikirimi oleh kawan, dan saya pas nonton, waduh memang isinya propagandanya luar biasa. Sekarang salah satu orang yang ada dalam film itu, bahkan foto beliau dipajang di poster-poster Pesta Babi, sekarang kan sudah komplain. Bahkan kalau nggak salah saya dengar, ibu itu sudah ingin melaporkan ke Polda Metro, ke polisi, ke Barreskrim. Dan ini ya sangat disayangkan gitu. Ada orang-orang yang memanfaatkan warga Papua untuk merusak Papua itu sendiri, untuk memframing lah, untuk membuat Papua merdeka lah, untuk apal dan lain sebagainya. Ini sangat disayangkan. Dan gimana menurut kalian tentang Ahmad Khozinuddin dan beberapa tayangan yang kita simak tadi? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.